Halo guys, kali ini kita bakal rakit PC yang kuat buat streaming, editing, dan main game yang cukup berat dengan budget 10 jutaan. Tonton aja langsung videonya. Rakit PC kali ini tujuannya adalah PC yang kuat untuk dipakai long term. Dan seperti biasa, bisa secara fleksibel kita upgrade juga. Pertama-tama kita lihat dulu part apa aja yang dipakai. Buat prosesor, kita pakai Core i5 10400F. Prosesor ini adalah prosesor Core i5 generasi ke-10 versi murahnya, karena di atasnya masih ada 10500 dan 10600, dan F berarti tanpa IGP. Prosesor ini kita pilih soalnya ini prosesor mid-range yang worth untuk PC budget 10 jutaan. Kalau ada dana lebih, kalian boleh pilih yang seri di atasnya atau up ke i7. Tapi karena di rakit PC ini kita mau pakai GPU yang cukup kuat, kita pilih CPU-nya i5 aja. Dan prosesor ini juga punya garansi resmi 3 tahun. Motherboard-nya kita pakai ASRock B560M Pro 4. Karena pas kita cari stok B460M, udah habis di marketplace. Singkatnya, kita pilih ASRock karena memang ASRock terkenal sebagai mobo yang bagus dan harganya cukup terjangkau. Di rakit PC kali ini kita pakai chipset Intel B560. Alasannya sama seperti rakit PC sebelumnya. Karena kalau pakai H410, rasanya fitur dan performanya kurang oke. Tapi kalau pakai Z-Series juga terlalu overkill. Di ASRock ada macam-macam jenis mobo. Ada HDV, Phantom Gaming, Pro, dan Steel Legend. Di sini kita pilih Pro 4 karena ini varian yang paling murah dari series B560 ASRock yang punya DisplayPort. Kalau buat alasan pilih mobo micro ATX, simpel aja. Karena series Pro 4 yang ATX susah banget di pasaran dan lebih mahal. Lagian nggak pengen juga pakai dual GPU. Jadi aman-aman aja kalau pilih micro ATX. Motherboard ini punya garansi 3 tahun juga. Untuk RAM-nya, kita di sini pakai merek Empyrean, DDR4 2x8GB 2 keping, 2666 MHz. Alasan kita pilih ini, ya karena buat tekan budget. Dan memang buat Core i5 ada limit 2666 MHz buat memory speednya. RAM yang kita pakai ini garansinya seumur hidup, jadi nggak usah khawatir bakal rusak. Chipnya juga pakai dari Samsung yang udah punya nama. Oh iya, jangan lupa pencet like kalau kalian suka videonya, kemudian subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari kita. Terima kasih. Buat SSD-nya, kita pakai Team Group MP33 dengan kapasitas 512GB. SSD ini punya speed read hingga 1800 Mbps dan write 1500 Mbps. SSD ini juga cukup direkomendasikan karena punya performa yang kencang dan ada garansi 5 tahun. Buat GPU-nya, kita pakai GeForce GTX 1050 Ti DDR5 dari merek Galax. Sedikit berbeda dengan GT 1030 yang kita pakai di video sebelumnya. GTX 1050 Ti ini belum menggunakan GDDR5. Jadi, GDDR ini biasanya menggunakan power yang sedikit lebih rendah dan juga menghasilkan temperatur yang sedikit lebih rendah. Yang berarti sistem pendinginannya pun tidak terlalu rumit. Tapi untuk GTX 1050 Ti ini nggak perlu khawatir, karena fan yang menempel pada GPU-nya sudah ada 2. Dan alasan kita pakai GPU ini karena ya sampai saat ini harga GPU masih belum ada yang turun. Jadi pilihan GPU ini masih oke untuk harga saat ini, dan performanya juga masih bagus buat kegiatan gue saat ini yang video editing, desain, dan main game seperti Valorant, Watch Dogs, Hitman, dan beberapa game lainnya. Buat GTX 1050 Ti, ada beberapa pilihan merek, kayak Galax, Asus, MSI, Zotac, dan lain-lain. Di sini kita pakai power supply Innovation 400W 80+ bronze. Kenapa 400W? Karena di build kali ini, kalau kita totalin wattnya semua, gak bakalan nyentuh 400W. Dan PSU ini juga udah 80+ bronze. Jadi sebenarnya udah aman banget. Dan kita pilih merek ini karena 2 alasan. Yang satu adalah karena PSU ini cuma bakal jadi PSU sementara yang dipakai beberapa bulan aja. Yang kedua, banyak yang rekomen PSU ini juga. Dan sejauh ini kita belum ketemu review yang jelek tentang PSU ini. Ditambah lagi, garansinya 8 tahun. Bikin kita makin yakin kalau PSU ini juga nggak bakal cepet ada masalah. Karena biasanya garansi itu cuma 2-3 tahunan aja. Dan PC ini kita akan build pakai casing GameX Optical G510. Casing ini dapat 4 fan RGB, lengkap dengan remote untuk kontrol lampunya.
Sayangnya di casing ini belum ada port Type-C di depan. Sedangkan motherboard yang kita pakai cuma punya jalur Type-C untuk front panel. Jadi di PC ini kita nggak punya port Type-C, kecuali pakai converter atau dongle tambahan. Dan juga kita punya USB Wi-Fi plus Bluetooth receiver yang tinggal plug and play aja, nggak perlu lagi install driver. Sebelum kita rakit PC, kita harus siapin beberapa hal ini. Yang pertama, meja atau tempat yang cukup luas. Yang kedua, alas yang lembut biar komponennya nggak lecet. Kalau di sini kita pakai mousepad. Dan keempat, obeng plus ukuran medium. Kemudian, tempat kita simpan baut-baut biar nggak hilang. Dan yang terakhir, manual book komponen buat yang perlu aja. Langkah pertama, kita pasangin prosesor ke motherboard. Kita keluarin dulu MOBO dan prosesor dari dusnya. Terus kita pasang prosesor ke motherboardnya di slot prosesor. Bukanya pelan-pelan aja, karena ada pairnya. Dan pastiin bagian slotnya nggak kesentuh biar aman. Posisi prosesor di motherboardnya bisa dilihat dari manual booknya. Kalau udah pas, tinggal dikunci. Selanjutnya kita pasang cooler bawaan dari prosesornya. Kalau di cooler bawaan nggak ada thermal paste-nya, kita perlu kasih di prosesornya. Dan kebetulan di prosesor ini udah ada thermal paste di balik coolernya. Jadi nggak perlu dikasih lagi. Pastiin kabel konektor cukup panjang untuk sampai ke slot yang ada di MOBO. Terus kita lihat di belakang MOBO apakah pin coolernya udah pas atau belum. Kalau udah, tinggal kita colok di kabelnya. Selanjutnya kita pasang RAM ke MOBO. Di motherboard ini ada 4 slot, dan kita cuma mau pasang 2 aja. Di manual book kita bisa lihat slot mana yang harus dipasang RAM duluan, kalau nggak semua slotnya terpasang RAM. Kalau udah, tinggal masukin RAM ke slotnya dengan sedikit tenaga dan kunci yang rapat. Kemudian kita pasang SSD. Di sini kita pakai SSD M.2. Jadi kita bisa langsung pasang aja ke slotnya di MOBO. Kalian bisa lihat pasang di slot yang mana di manual booknya. Saatnya kita pasang komponen ke casing. Langkah pertama, kita buka fan-nya supaya masukin motherboard-nya lebih gampang. Kedua, kita pasang I/O shield di casing, kecuali motherboard yang kita pakai udah ada I/O shield-nya. Terus cari dudukan mur baut di casing yang sesuai sama lubang di motherboard. Buat casing kita kali ini dudukannya udah ada penandanya. Jadi lebih gampang buat pasang motherboardnya. Terus kita tinggal pasang aja motherboardnya ke dalam casing. Tapi hati-hati, jangan sampai ada benturan keras ke PCB-nya. Pastiin I/O port MOBO-nya sama I/O shield di casingnya pas. Jangan sampai nanti susah buat colok kabel-kabel USB dan sebagainya. Jangan lupa juga, fan yang tadi kita udah lepas buat mempermudah pemasangan motherboard, kita pasang lagi. Setelah itu, pasang power supply ke dalam casing sesuai tempatnya. Pastiin juga fan PSU arahnya keluar casing. Buat kabel PSU yang rumit, bisa kita sembunyiin di bagian cabling management di belakang. Setelah itu, colok kabel PSU 24 pin yang besar ke motherboard, biasanya ada di dekat RAM. Satu lagi ada yang 8 pin, lokasinya agak di ujung. Berhubung case ini ada fan RGB-nya, kabel manajemennya bakalan sedikit lama, karena kabelnya yang lumayan bikin pusing. Tapi berhubung panel sisi kanannya nggak transparan, jadi kita nggak perlu terlalu rapi. Yang penting nggak bikin bingung kalau sampai kita mau bongkar lagi. Setelah itu, saatnya pasang kabel-kabel kecil ini dari motherboard buat ke front panel. Ada buat power, reset, dan LED. Pastiin kalian baca manual booknya, karena pemasangan kabel ini agak rumit, jangan sampai salah slot. Terakhir kita pasang GPU ke motherboard di slot PCIe. Tinggal kencengin baut dari casing ke PSU, dan PC-nya sudah siap dinyalakan. Sekarang kita nyalain PC-nya. Kita masuk BIOS dulu dengan cara tekan F2 waktu muncul logo kayak gini. Di BIOS ini kita cek semua komponen yang udah kita rakit tadi.
apakah sudah terpasang dan terdeteksi atau belum. Kalau udah, tinggal kita save dan exit. Pastiin juga kalian udah sediain USB yang ada isi installer Windows buat PC-nya. Setelah beberapa bulan pemakaian PC ini, dengan pemakaian rutin setiap hari untuk video editing, gaming, dan kegiatan produktivitas lainnya, untuk harga yang dikeluarkan, kita bilang ini sih cukup worth it ya. Bisa dilihat, buat Valorant di resolusi yang tinggi dan settingan low, bisa dapat stabil di 200-an FPS dengan peak 223 FPS. Di game Watch Dogs 2 dengan settingan medium dan resolusi sesuai layar 34 inch ini, bisa dapat stabil di 36 FPS dengan tertingginya 46 FPS. Kemudian Hitman dengan settingan yang tertulis juga masih bisa stabil di 36 FPS dan tertingginya bisa dapat di 42 FPS. Lalu, ada Genshin Impact. Karena di rakit PC kemarin banyak yang nanyain juga. Dengan settingan low dan resolusi maksimum di monitor 34 inch ini, bisa dibilang kita dapat FPS yang lumayan stabil di 60 FPS. Karena Genshin Impact cuma bisa sampai 60 FPS aja. Dengan harga 10 jutaan, performa yang didapetin udah lumayan melebihi ekspektasi kita. Jadi, buat kalian yang mau cari referensi rakitan PC buat video editing, programming, ataupun gaming, dan juga streaming, semuanya bisa banget dimulai dengan rakitan kita kali ini. Sekian dulu video rakit PC kita kali ini. Bye!